Ya, halo guys, kembali lagi dengan saya Sukma Wijalikma di channel YouTube kami Sukma Wijalikma. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong nih, belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Nah, baik, pada video kali ini kita kedatangan salah satu bintang tamu. Wah, ini pasti sudah teman-teman tahu nih, ya kan? Dia ini viral banget ya tentang ramalan-ramalannya, dan juga dia ini terkenal dengan pintar ahli membaca garis tangan. Langsung Ko Eji. Iya, Ki. Aduh, Salam akhirnya sampai kenal. juga ya. Yes, akhirnya jumpa juga ya. Jumpa juga. Oke, Ko Eji. Gue kemarin tuh kan sempat lihat tuh Iya. Ko Eji sama Mami Furi Harun ya. Oke. Di konten Mami Furi Harun ya, seru banget tuh. Seru ya. Nah, cuman kan sebelumnya kan walaupun mungkin teman-teman banyak yang tahu nih gitu kan. Cuman gue kurang tahu nih sebenarnya sama Ko Eji gitu sebenarnya. Baru makanya kemarin tuh sempet cari-cari profil Ko Eji gitu kan. Sempatlah jadi tahu pernah viral juga tentang ramalan Iya, gitu bener. kan. Habis itu jago baca garis tangan gitu kan. Nah, sebelumnya pengen tahu Ko Eji tuh awalnya itu tuh emang indigo apa belajar apa gimana sih? Nah, jadi gini, Ki. Jadi kalau di Eji-nya, Eji nggak, tanda kutip ya, Ki, Eji nggak sebut itu sebagai ramalan. Karena satu perbedaan dari apa yang Eji dapat dengan ramalan itu ada perbedaan. Kalau kayak ramalan kan kita menggunakan satu spirit atau kita menggunakan satu kekuatan untuk mendapatkan apa yang akan terjadi. Nah, kalau Eji itu hanya terlintas, kalau Eji sebutnya vision. Jadi satu penglihatan yang terlintas yang Eji berhasil dapat dan Eji gabungin. Nah, jadi dapatnya itu juga bukan satu kejadian total langsung, Ki. Jadi dia ada beberapa partnya. Jadi kalau dalam satu case atau satu kejadian itu biasanya ada part yang pertama. Contoh, Eji pertama kali viral itu karena pesawat Sriwijaya jatuh waktu itu. Tahun lalu kalau nggak salah. Tahun lalu, Januari tanggal 9 2021. Nah, kondisinya itu dari mulai sekitaran tanggal 3 atau tanggal 4, Eji tidak terlalu ingat lagi. Eji pertama dapat gambarannya itu lautan yang luas, Ki. Pertama kali Eji dapat gambaran lautan yang sangat luas. Nah, setelah itu siangnya itu kondisi dapatnya agak di siang, sekitaran jam 11 jam 10 lah kalau Eji tidak salah. Habis itu menjelang sorenya Eji dapat lagi penglihatan keduanya itu ada 3 gundukan. Pertamanya Eji ngirat gundukan itu berupa gunung. Jadi ada 3 gunung, ada lautan, ada gunung. Nah, kalau ada lautan, ada gunung, penafsiran Eji pertama, apakah itu akan terjadi letusan gunung? Apakah itu ada sesuatu yang berhubungan dengan air juga, misalkan kapal tenggelam dan sebagainya, itu masih belum jelas, Ki. Sampai akhirnya tanggal 4-nya menuju tanggal 4 menuju tanggal 5 malam harinya, kalau Eji nggak salah, itu Eji dapat gambaran ketiganya. Ketiganya itu sesuatu benda jatuh dari atas kencang banget. Nah, setelah itu Eji coba konsentrasi, ibaratnya kayak di slow-mo-in deh. Di slow-mo-in apa ya itu? Oh, ternyata besar banget dan itu pesawat. Jadi habis itu Eji coret-coret, tanggal 5-nya Eji post, tanggal 9-nya Eji pesawat itu kejadian. Di situ Eji viral pertama kali. Itu, Ki. Nah, itu kemampuan-kemampuan kayak gitu tuh Eji pelajari atau emang dari kakek nenek buyut itu apa gimana sih? Jadi gini,
kalau dari keluarga Eji itu memang Eji termasuk keluarga keturunan paranormal. Jadi kebetulan Eji Chinese, keluarga keturunan Chinese itu banyak paranormal, ada yang mediumship, yang kerasukan, kayak tatung, kalau misalkan di Kalimantan tatung gitu. Nah kalau Eji itu dari dulu itu kayak pertama kali itu Eji kayak mendengar alam gaib. Pertama kali itu mendengar alam gaib, kayak ada anak kecil yang lagi nangis dan sebagainya. Nah, tapi dari kecil Eji itu nggak suka ke dunia mistis atau ibaratnya menolak lah, denial tentang mistis. Jadi kayak saya mau bekerja, saya mau berusaha, saya pengen punya uang banyak, bisnis dan sebagainya. Seiring berjalan waktu itu malah yang kayak mengharuskan Eji itu mengabdi untuk orang lain, kayak harus membantu orang lain. Nah, salah satunya dari usaha yang hancur-hancuran awalnya bangun usaha jadi hancur, bangun usaha jadi hancur. Kerja sama orang pasti ada case yang harus mewajibkan Eji berhenti dan sebagainya. Terakhir mikir kok gini amat hidup ya, kayak pengen berusaha menolak gaib, kenapa kayak gitu. Nah sampai akhirnya viral lah. Berarti di hari itu ini udah waktunya Eji untuk ke arah itu gitu. Jadi kalau kitanya apakah Eji belajar? Tidak, karena dari keluarga besar memang ada yang keturunan paranormal. Nah, mungkin Eji bagian sedikitnya lah dari ilmu-ilmunya mereka atau tenaga-tenaganya mereka yang Eji dapatin. Nah, dan kalau Eji sih nggak berani sebut diri Eji peramal atau paranormal atau perdukunan atau sebagainya. Eji itu lebih cenderung ke arah keindigoan. Nah, kalau ke indigoan kan banyak subnya kan. Kalau Eji itu termasuk indigo precognition. Precognition itu bisa dapatin gelombang-gelombang yang akan terjadi di depan. Gitu, baik di depan ataupun di belakang. Oh, berarti bisa tahu dong misalkan orang ini dulunya gimana silsilahnya gitu. Bisa tahu berarti? Bisa. Nah, cuman medianya Eji sering kali Eji itu lebih cenderung pada orangnya itu yang tahu sendiri, tapi Eji ajarin tekniknya. Jadi dia masuk ke gelombang dia sendiri. Nah, jadi gini, bagaimana cara Eji mendapatkan vision itu kan, Ki? Yang Eji tahu atau yang Eji kuasain, yang Eji pelajarin, sebenarnya manusia ini kan ada 3 jenis gelombang, alfa, beta, theta. Gelombang beta itu gelombang sadar, ini kita lagi ngobrol, Ki. Gelombang alfa itu gelombang yang antara sadar dan tidak sadar. Nah, kalau gelombang theta itu gelombang tidak sadar atau gelombang tidur lah kalau kita bilang. Nah, Eji itu dapatin itu semua dari gelombang alfa, antara sadar dan tidak sadar. Awal muasalnya pertama itu dari mimpi. Pertama kali setiap mimpi kejadian. Maksudnya mimpi yang Eji sadarin itu mimpi yang bencana atau apapun ya. Tapi kalau cuma bunga tidur sih enggak. Kadang seiring waktu kita bisa tahu, oh ini mimpinya bunga tidur, ini mimpinya real. Gitu. Apa yang menjadi identifikasi? Maksudnya tolak ukur barometernya, ini bunga tidur, ini enggak gitu. Oke, seringan gini Ki. Kalau kita berhasil masuk ke gelombang alfa, kita itu waktu ngelihat mimpi itu ngelihat sebagai part ketiga dari mimpi itu. Contoh kayak kita lagi ngelihat ada yang berantem. Nah, kita itu kayak penonton. Kita ngelihat ada yang berantem, habis itu kita berada di tengah, kita sadarin kita berada di tengah, kita leraikan. Nah, itu bagian dari yang akan terjadi. Itu diagnosa pertama dulu. Tapi kalau kita yang alamin, kita yang lari sendiri, jalan sendiri, itu biasanya ke arah bunga tidur. Oh, oke. Berarti kalau misalnya kita itu adalah orang ketiga, subjek tiga, berarti akan terjadi. Kita melihat, karena kita melihat. Ya, itu diagnosa pertamanya, Ki. Tapi kalau kita subjek 1 atau subjek 2, itu biasanya umumnya bunga tidur. Iya, umumnya bunga tidur. Itu yang pertama, Ki. Yang kedua, setelah bangun tidur, kalau untuk apa yang kita lihat dan kita masuk ke gelombang alfa, biasanya kita sadar apa yang kita mimpikan tadi, apa yang kita lihat tadi. Tapi memang ada beberapa case, ada yang bisa sadar sampai lama, ada yang cuma sadar 2 jam, 3 jam. Nah, itulah gunanya kalau Eji sering saranin untuk anak-anak indigo atau teman-teman indigo itu dicatat. Jadi begitu sadar itu ditulis di bukunya, supaya dia nggak lupa lagi. Jadi verifikasinya adalah begitu kejadian, dia tinggal centangin aja. Oh, ini yang saya lihat kemarin udah kejadian, ini yang udah kejadian. Awal Eji kayak gitu, Ki. Apakah itu bisa dialami sama semua orang atau hanya tertentu aja? Actually bisa, tapi minimal dia ada garis kepekaannya dulu di garis tangannya. Apa yang maksudnya, kalau kepekaan orang kan beda-beda ya. Ada yang kayak nggak usah jauh-jauh lah, kayak aneh sama bokap tuh pekanya jauh banget gitu. Bokap di tempat angker dia bisa tidur.
Jangan kita udah merinding disco gitu ya, kalau tempat angkernya, dan dia bisa tidur nyantai aja gitu. Iya, betul. Itu kan orang kan beda-beda tuh. Yes. Nah, yang Eji maksud kepekaan tanda kutipnya adalah kepekaan yang biasa Eji sering cerita kan ada 2 jenis, kepekaan terhadap makhluk astral atau kepekaan terhadap sesama manusia. Oke. Somehow ada yang punya garis kepekaan tapi dia nggak peka terhadap alam gaib. Nah, berarti konektivitas dia terhadap alam gaib itu nggak ada. Kayak masalah-masalah spiritual lah ya. Nah, tapi ada yang sebagian punya kepekaan terhadap alam gaib. Dan kalau di Eji mendiagnosa orang ini indigo atau enggak, orang ini hanya ke arah halusinasi atau skizofrenia, halusinasi lah gitu ya. Itu Eji ngelihat dari garis tangannya, Eji tahu. Jadi Eji nggak butuh verifikasinya dari dia, ataukah dia itu hanya, mohon maaf, yang kayak omong aja, oh saya melihat ini. Iya. Dari garis tangannya pasti tahu. Jadi kalau dia punya garis itu, meskipun setipis apapun, itu arahnya pasti udah ke alam gaib yang dia bisa kuasain. Gitu. Nah, jadi kalau dasar pertama dia udah ada kepekaan, tinggal kepekaan ini dia asah mau ke arah mana. Nah, pengasahannya itu sebenarnya simple, hanya butuh konsentrasi. Nah, cuman kalau kita terapin lagi konsentrasi dalam hal konteks apa, ya berbalik lagi Ki. Kalau misalkan Eji nih sering sarani nih bagi teman-teman beragama Islam atau Muslim, itu coba zikir untuk mengasah kepekaannya, coba zikir. Kalau misalkan bagi yang beragama lain boleh meditasi, kalau misalkan kayak agama Buddha boleh meditasi gitu. Pokoknya untuk penguasaan pengontrolan pikiran dulu, itu yang pertama. Nah, penguasaan pengontrolan pikiran tuh maksudnya kalau kita tuh mengosongkan pikiran maksudnya gitu. Enggak, titik fokus. Jadi dia butuh satu titik fokus yang dia harus asah dan temukan. Jadi ibaratnya kayak gini. Pertama kali Thomas Alva Edison temukan lampu kan dia lagi ngelihat air yang ditetesin terus Ki. Nah, itu dia konsentrasi ke sana. Barulah dapat ide-ide cemerlang dan sebagainya. Karena dia ngelihat terus batu ini akan hancur nih kalau ditetesin air terus gitu. Nah, itu konsentrasi. Nah, seperti halnya juga kita untuk mendapatkan satu gambaran. Oh, berarti maksudnya adalah fokus dengan satu objek. Satu objek atau satu titik. Satu titik, satu objek. Misalkan kalau kita Muslim ini fokus dengan Allah gitu. Udah, jangan mikir yang lain. Jangan mikir nulisan yang lain gitu. Benar. Jangan mikirin muka orang lain. Udah, tulisan itu aja yang lu fokus. Itu maksudnya ya, fokus. Biasanya setelah itu dia akan kebuka gap-nya. Jadi kalau dalam bahasa umum itu kebuka cakranya. Jadi kondisi dia mau memasukin ke dalam gelombang alfanya itu di saat dia titik pada satu fokusnya itu dia titikin gitu. Ibaratnya udah dititikin di atas kepala ini, dia pelan-pelan itu dia kayak akan memasukin tembok-tembok yang memasukin ke gelombang alfanya. Jadi kayak satu pintu kebuka tuh. Sampailah dia masuk ke gelombang alfanya, ya tergantung pada niat pertamanya di apa. Niat pertamanya dia misalkan, oh saya pengen lihat masa lalu saya itu apa, misalkan contoh kayak gitu ya. Tapi ini juga agak apa ya, agak krusial juga kalau kita cerita yang somehow ada yang dengan titik fokus itu bisa ke past life-nya, contoh kayak gitu, ke masa sebelum masanya. Tapi ini berbalik lagi, ini kita tidak berbicara tentang kepercayaannya, tapi ada yang bisa masuk ke arah itu. Jadi dia bisa bercerita dulunya dia itu apa dan sebagainya. Kalau misalnya kita mau tahu vision ke depan dan vision ke belakang itu titiknya apa kira-kira yang harus kita fokusin? Sebenarnya konsentrasi apapun pun bisa, Ki. Apa aja? Kalau Eji konsentrasi pena bisa juga? Bisa. Karena begitu nanti kita udah melewatin penanya, gelombang itu udah datang semua, Ki. Sekarang penanya itu sebagai mediumnya aja supaya kita bisa masuk ke sana. Batu lompatannya aja. Gitu. Jadi kalau misalkan nih contoh, satu cahaya lampu aja bisa buat kita masuk ke gelombang alfa, Ki. Contoh, kita ngeliatin cahaya lampu, habis itu kita tutup mata, kita bayangin cahaya lampunya itu tetap ada di sini. Habis itu nanti kita akan terbawa melewatin cahaya lampunya, habis itu nanti cahaya lampunya hilang, itu udah memasukin kayak pintu-pintunya. Begitu kita keluar dari pintunya, itu udah datang semua tuh. Mau ngelihat, bukan ngelihat sih, gambaran apa-apa itu nanti udah tercipta semua di pikiran kita. Nah, tapi kan kadang-kadang ya, ini sorry bukan gue debat ya, kita kan nanya ya kan, namanya kita kan ilmu itu kan luas teman-teman gitu benar, ya. Saling belajar. Saya juga bukan orang yang sakti, bukan orang yang paling pintar gitu. Kita berbagi ilmu. Kadang kalau misalnya kita fokus dengan satu titik, apalagi kita lagi meditasi atau lagi wirid gitu ya, kita fokus. Kadang-kadang kan muncul masalah-masalah hidup, misalkan gitu kan. Misalkan ribut sama istri lah, kadang-kadang masalah anak lah, masalah keuangan lah, itu kan tiba-tiba ada tuh. Gitu. Itu kadang-kadang yang mengganggu tuh. Nah,
Dan itulah yang kadang-kadang bisa menimbulkan halusinasi sebenarnya. Yes, benar. Vision halusinasi. Benar. Terus bagaimana kita bisa membedakan antara vision yang gue dapet ini halusinasi atau bener-bener vision gitu? Nah, gini. Jadi, oke, kita cerita ke poin yang tadi dulu ya, Ki. Titik yang kita harus jadikan titik itu yang benar-benar tidak bisa didistraksi sama yang lain. Contoh, kita ngelihat lampu. Karena kalau kita ngelihat lampu, di sininya begitu kita tutup mata, di sininya kan pasti akan terang. Jadi susah didistraksi sama pikiran lain. Karena kita udah fokus ngikutin lampunya ke kanan, ke kiri, ngikutin terus. Biasanya masalah-masalah itu nggak masuk. Yang susah adalah di saat kita nggak mempunyai titik apapun. Atau hanya satu titik yang nggak bisa kita bayangin. Contoh titik warna hitam. Kalau untuk pemula susah. Karena titik warna hitam begitu kita tutup mata ini udah hitam semua, titiknya di mana gitu kan. Bingung, Nah itu susah. Tapi kalau untuk pemula cari sesuatu yang bisa berguna untuk dijadikan titik yang masih bisa nampak. Contoh kita lihat lampu kan warnanya kuning atau putih, begitu tutup mata kan jadinya ada putih atau kuningnya. Hitamnya kan sisanya. Tapi begitu fokus hitam susah. Nah kalau fokus hitam tetap bisa Ki. Eji pernah coba di fokus hitam tetap bisa. Tapi itu yang sudah terbiasa. Kalau yang belum terbiasa jangan coba. Nah, itu yang untuk tahap pertama dulu ya. Begitu kita udah masuk ke dalam satu gambaran, kita udah dapat gambarannya, untuk mengetahui apakah itu halusinasi atau real, sebenarnya simple. Kembali lagi pasal pertama yang tadi Eji bilang, apakah kita itu melihatnya sebagai pihak ketiga atau yang mengalaminya. Oke, dalam kondisi meditasi itu? Yes. Jadi kalau kita melihat sebagai pihak ketiga, biasanya penglihatannya itu akan sangat luas. Contoh penglihatan yang sangat luas itu misalkan kayak kita ngelihat ke, tiba-tiba begitu saya masuk kok kayak ada gambar gunung ya, kayak saya berdiri, saya ngelihatin gunung yang besar. Nah itu udah arahan pertama tuh Ki biasanya. Oh berarti akan ada posisi sesuatu yang terjadi di gunung. Apakah gunung meletus? Apakah yang kayak Eji pesawat jatuh di gunung, atau apakah si gunung itu akan ada masalah dan sebagainya. Itu poin pertama. Jadi biasanya yang kayak gitu kita nggak bisa dapat cuplikan penuh secara tiba-tiba, secara satu kali nggak bisa dapat cuplikan penuh. Kita harus beberapa item yang kita satuin. Nah, jadi kalau untuk menyadarin apakah puzzle, kalau Eji sebutnya puzzle ya Ki, apa yang Eji lihat pertama itu puzzle kedua. Gimana Eji mencocokkan puzzle-nya itu biasanya dicocokkan dengan background. Oke. Jadi background-nya biasanya hampir sama, background terang. Nanti kira-kira yang gambaran kemarin aku lihat ini background-nya sama dengan ini. Nah, itulah yang jadikan satu puzzle. Dan itulah yang Eji ngelihat kejadiannya. Oh, begitu ya. Gitu. Oke, ini seru deh. Pembahasannya berat nih guys. Nyambung nggak ya? Nyampe nggak nih guys? Gitu ya. Ya ini apa namanya? Berarti Eji ini termasuk dalam ilmu metafisika dan law of attraction maksudnya. Yes, benar. Berarti itu lebih tepat ke banget. Sana ya. Yes. Metafisika dan law of Metafisika attraction. dan law of attraction. Jadi semua permainan energi dan fokus pikiran. Iya, gitu. fokus pikiran. Jadi sebenarnya kecenderungan Eji itu adalah memanfaatkan sisa otaknya Eji yang tidak terpakai. Nah, ibaratnya kayak gini. Kalau kita baca buku atau kita tahu lah, misalkan kayak kayak Albert Einstein pernah bilang kita cuma pakai 3% dari otaknya kita. Nah, kurang lebih Eji itu yang menyempurnakan sedikit lagi tuh. Nah, sedikitnya itu untuk masuk ke dalam gelombang alfanya. Itu. Jadi masuk ke dalam gelombang alfanya untuk mendapatkan apa yang tidak terlihat tapi sebenarnya ada gelombangnya. Oke. Yang gue tahu ya, ini kan kita kan beda-beda pendapat, beda-beda perspektif gitu. Law of attraction dan metafisika itu memang bagus, tapi ada kelemahannya biasanya gitu. Karena pada saat law of attraction ini atau metafisika ini berurusan dengan sihir, biasanya tuh lo agak kesusahan tuh. Iya, gitu ya. Kalau Eji pahaminya gini, kondisi contohnya seperti ini deh. Kalau kita cerita tentang sihir atau kita cerita goib kan berarti kita cerita tentang energi atau kekuatan atau spiritnya di dalam diri yang kita tampilkan. Betul. Nah, sedangkan kalau yang dalam metafisik atau dalam law of attraction itu kan pikiran. Nah, ada mungkin sebagian orang bilang, pikiran bisa mengalahkan apapun. Belum tentu, kalau menurut Eji. Memang lemahnya itu setahu Eji di arah sana. Karena ada
pemahaman atau ada penempatan dari energi secara fisik yang dikeluarin dengan yang penampungannya itu hanya pikiran. Kalau Eji kan kondisinya misalkan hanya pikiran. Kalau kita cerita tentang metafisiknya ya, kan tentang pikiran doang. Jadi otomatis begitu energi yang datang masuk dengan secara terbentuk, meskipun nggak terlihat ya, terbentuk, itu kan susah tangannya. Makanya kenapa itu ada perbedaan ke arah indigonya. Kalau indigo, kalau kita sebut kita indigo atau orang-orang yang punya kelebihan indigo, biasanya dia punya kelebihan yang hanya mengetahui, bukan untuk mengeluarkan. Bukan Contoh, untuk ngobatin nggak ya? Yes, kalau untuk ngobatin itu case kedua. Case itu kedua. yang kita belajar tentang energi. Energi. Nah, kalau untuk yang penglihatan dan semuanya, itu ya hanya kayak pointingnya kayak gini, Ki. Kita itu yang hanya bisa mengabarkan dari apa yang kita lihat, tapi untuk menyelesaikan yang kita kabarkan itu nggak bisa pakai energi. Kalau hanya sebatas indigonya. Nah, cuman akhir-akhir ini kan banyak juga indigo-indigo yang belajar hal lain. Dia memang indigo, tapi dia belajar kayak belajar energi, belajar meditate untuk ngontrol energi, kayak gitu. Nah, kalau Eji-nya, kebetulan Eji ada belajar meditate untuk mengontrol energi. Jadi kalau kayak untuk penyembuhan, untuk apa, Eji bisa. Cuman Eji tidak selalu menggunakan itu. Karena pemahaman Eji simple. Eji itu percaya akan karma, yang artinya si orang itu pasti akan terjadi. Paling Eji membantu meringankan dengan cara-cara psikologi lah. Psikologi. Misalkan dia tekanan-tekanan seperti misalkan dia tekanan percintaan, Eji itu nggak akan berusaha untuk menyatukan dia. Padahal misalkan secara karmanya itu memang nggak bisa bersatu gitu ya. Ya Eji paling tekanan psikologi yang Eji kasih, pemaham psikologinya supaya dia bisa melepaskan apa yang memang bukan haknya gitu lah. Kurang lebih seperti itu. Karena kan kalau kita bahas soal sihir ya, sihir itu kan memang ada sihir putih, sihir hitam, kan, sihir abyad dan sihir aswad. Nah kan kalau namanya sihir itu kan kita kan menggunakan makhluk seperti bangsa jin atau ya kalau kita ngomong bahasa jin lah, kalau orang-orang kita Indonesia ini ngomong ada siluman, hantu, setan gitu, pokoknya jin itu untuk bekerja gitu. Sedangkan kan kalau kita metafisik dan apa itu law of attraction, energi lawan makhluk, ibaratnya komputer lawannya orang gitu. Ya komputer bisa dibabak belur gitu kan gitu. Nah kalau misalkan Ko Eji juga pernah nggak sih ketemu pasien-pasien yang emang ini mah sihir gitu, emang bener-bener sihir, emang ada jinnya, memang kena santet, emang jinnya dari bangsa Ifrit atau mungkin emang sulit gitu kita iniin, pernah. Terus gimana nanganinnya kalau kayak gitu? Posisi Eji gini, Eji juga sejujurnya Eji kurang paham. Sometimes makhluk astral itu kayak takut dekat dengan Eji. Sometimes ya. Tapi sometimes juga ada yang sering jahilin Eji. Kayak misalkan si guling, Eji sering bilang si guling lah ya, yang diikat kayak lontong, si lontong. Kadang dia tiba-tiba mau keluar aja di depan, kayak ngagetin, kayak gitu, jahil sih. Tapi kalau untuk jarak dekat, misalkan Eji ke rumah salah satu orang yang hampir sama lah ya, kayak mungkin yang kita udah tahu ini dia kena astralnya juga ada di situ gitu, maksudnya si makhluk jinnya ada di situ. Biasanya si jinnya itu agak berjarak nih, karena kita punya energi yang mungkin bagi dia itu kalau dia dekat dia akan bermasalah gitu ya. Tapi berbalik lagi karena Eji ada pelajarin tentang meditate, tentang energi. Tapi kalau bagi ada yang sebagian indigo yang tidak pelajarin itu ya bisa aja mungkin diganggu, ditekan dan sebagainya gitu. Nah biasanya gap-nya itu Eji duluan ngobrol dengan astralnya. Negotiate. Lebih ke negotiate. Karena secara Eji belajar cinta kasih, Eji tidak akan menyakiti mereka juga karena mereka kan juga alat. Jadi Eji biasa negotiate. Kenapa kamu mau nyakitin dia? Kenapa kamu ada di sini? Siapa yang nyuruh dan sebagainya. Meskipun kita tahu bangsa jin itu pasti pembohong. Iya, betul, tabiat. Tabiat. Tapi Eji balikin lagi. Nah, lucunya gini, Ki. Jin itu kalau kita kasih logika, mereka juga paham loh. Karena pada dasarnya mereka juga dulunya manusia kan. Mereka makhluk zohir dulunya. Ya, mereka makhluk zohir kan. Ya, artinya yang berwujud lah ya kita bilang. Jadi mereka sebenarnya kalau kita kasih logika itu mereka paham. Contoh Eji yang pernah tangani, ngapain kamu di sini? Ya saya dikirim gini-gini. Kok mau kamu dikirim kayak gitu? Eji kasih logika gitu ya. Contoh, lebih bagus kamu ke sana itu rumah banyak ininya, banyak kunti-kuntinya, banyak cewek-ceweknya lagi.
Eji kasih gituin. Enggak lah, nanti saya enggak ini. Udah, kamu larikan diri aja. Nanti Eji bantu kamu di sana ya. Nanti kamu tempatnya di sana aja bareng teman-temannya kamu gitu loh. Jadi kamu menghilang aja. Kira-kira kayak gitulah logika yang dikasih. Terus ya, oh iya juga ya. Yaudah pindahin aja gitu loh. Jadi kayak ibaratnya lah, kan kalau misalkan dia udah di rumah, kalau kita pagari kan juga dia udah di dalam kan. Jadi kan kita harus keluarin dulu kan. Tapi dengan negosiat seperti itu dengan sih. Negosiat. Yes. Sebisa mungkin kita negosiasi dengan dia. Gitu. Sebisa mungkin. Baik lagi tadi kita ngebahas tentang Ko Eji ini katanya pernah kerja tapi gagal mulu katanya. Yes. Tuh Put, benar tuh. Memang percaya nggak percaya kok. Yes. Soalnya gimana kalau saya observasi Iya. ya, orang-orang yang memang dikasih Allah Tuhan itu kelebihan itu, kalau lu tolak gitu ya, lu malah lari ke jalur lain. Ya dibilang susah mah enggak, cuman karirnya stuck gitu-gitu aja gitu loh. Stuck gitu ya, karena dulu gue juga kerja juga. Gue dulu kerja juga. Terus juga sebelum gua belajar spiritual lagi sempet kerja juga gitu kan. After gua belajar spiritual ini sempet sudah lulus di S2 itu balik dari China itu ke Indonesia masih kerja juga. Tapi gue lihat gitu-gitu aja karirnya gitu. Tapi semenjak lepas kerja kantoran, lepas kayak gitu langsung melejit gitu ya. Ya memang nggak boleh tolak, Bud. Ini kameramen asisten saya ini Indigo ini. Dia selalu menolak. Saya udah bilang, dalemin gitu. Lu mau sukses nggak lu? Karena gini, ini dari pemahaman segi pandangnya Eji ya. Kalau kita cerita tentang garis tangan, itu yang ada namanya garis kepekaan. Kalau kita punya garis kepekaan, berarti kita sudah dikaruniai kelebihan. Nah, memang ada sebagian orang bilangnya itu cacat. Jadi kalau kita searching di Google, kita lihat teks-teks umum yang kayak makalah-makalahnya orang, keindigoan itu ada yang menganggap itu anugerah, ada yang menganggap itu cacat mental. Nah, karena dia berbeda dengan orang lain, berarti ada yang cacat gitu. Nah, tapi kalau kita pahamin secara garis tangan, kalau dia sudah punya garis keindigoan Niki, berarti dia itu, karena kalau garis keindigoan itu pasti akan memotong ke karir dan percintaan. Berarti secara umum kita akan jadi pilihan. Kita milih karir kita yang bagus atau percintaan kita yang bagus. Kalau karir kita bagus, percintaan akan bermasalah. Kalau percintaan yang bagus, karir akan bermasalah. Jadi dia kayak dengan otomatis kekurangannya kita harus memilih itu. Percintaan yang bagus atau karir yang bagus. Yes. Nah, dan umumnya Ki, secara manusiawi kita akan memilih percintaan. Oke. Secara manusiawi ya. Tapi kalau secara pemikiran berkonsep pada logika, kita kan milih karir. Nah, yaitu kebalikannya. Begitu secara manusiawi kita pengen punya pasangan, karir kita pasti akan drop terus. Tapi di saat kita fokus karir, ya percintaan yang nggak ada pasangan, hancur gitu loh ya. Tapi ya karir naik terus. Tapi kalau sebenarnya kita masukin ke logika mah, sebenarnya masuk akal juga. Masuk akalnya gini loh, sebenarnya nggak harus indigo sih. Misalnya kita orang biasa saja gitu. Kalau kita kan waktu cuma 24 jam. Kita juga butuh istirahat, kita juga harus belajar. Kalau kita kerja itu harus siapin materi, siapin bahan kerja gitu. Itu kan butuh time, butuh waktu. Dan lu pacaran, berduaan juga butuh waktu gitu kan. Dan pikiran kita kan kebagi-bagi gitu. Makanya kebanyakan orang-orang itu tuh susah kalau di dua hal ini tuh sukses dua-duanya bareng susah. Dua-dua. Nah, agak susah memang. Bedanya adalah kalau yang umum, ya meskipun tidak totally ini, tapi tetap bisa bersatu. Nah, kalau yang indigo, ini pasti gapnya lebih gede. Gapnya lebih gede. Jadi dia kayak, ya karir aja, ya percintaan aja. Nah, kalau yang umum yang tanpa garis kepekaan atau keindigoan, ya umumnya dia palingnya percintanya dingin doang, sering bertengkar, tapi ya tetap nggak pisah, tapi karirnya bagus. Nah, kalau yang keindigoan malah fatal. Kenapa Eji bilang fatal? Karena kalau keindigoan orang milih karir, percintanya pasti akan bermasalah. Bermasalah bukan hanya nggak dapat pasangan, sebagian itu bisa jadi menyimpang. Yes, makanya itu bahayanya kalau punya garis seperti itu. Dan itu bisa kebaca di garis tangan, Ki. Yes. Gitu, pembaca garis tangan ya.
pembacaan garis tangan itu bisa kebaca di garis tangan. Boleh tuh nanti kamu Put dicek-cek dulu. Siap. Ya boleh. kan, cek-cek dulu kan ah. Daripada nanya sama Bandul lo, jawaban iya apa enggak lo? Ayo lo. Ya kan, jawaban pasti dia. Betul. Ya kan? Oke, terakhir nih. Kok Iji udah berapa menit sih? Siap. 28. 28, Ya, oke. oke. Nggak apa-apa, nggak usah dipotong, nggak apa-apa. Ya, ya. Ini cek dulu dong. Oke, siap. Garis tangan Boleh. gue. Oke, siap. Oke. Di setting dulu. Dulu. Kalau percintaannya tuh gimana? Nah, percintaan nih. Oke, garis percintaan yang bagus itu dimulai dari sini dan diakhiri di atas. Oke. Oke, ini kategori tidak terlalu panjang. Karena ini masih punya jarak yang begitu besar. Yang artinya perjalanan percintaannya makin berjalan itu akan makin bersifat dingin. Itu pertama. Itu pertama dulu. Itu nggak bahaya. Karena masih bersifat dingin ya, adu mulut, pertengkaran wajar. Iya. Yang bahaya itu ini. Apa itu? Cabang. Cabang apa itu maksudnya? Cabang ini itu yang menandakan bukan satu-satunya atau bukan pertama dalam percintaan. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong nih, belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih tuh, banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya.